Musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia menjadi momen para pecinta layangan untuk kembali beraksi. Sisi Kota kali ini mengajak Anda mengunjungi sejumlah produsen dan agen layang-layang legendaris di Jakarta yang keberadaannya sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Kita simak liputannya. Aduh, bisa juga ya Pak. Nah, bukti arkeologi layang-layang paling tua di dunia ditemukan di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang diprediksi berusia 9.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, budaya layangan terus terjaga sampai saat ini tapi lebih dalam bentuk layangan aduan. Dalam Sisi Kota kali ini, kami akan ajak Anda melihat kecintaan sejumlah warga Jakarta pada layang-layang. Kami diawali dengan kunjungan ke beberapa agen layangan bersejarah di ibu kota. Pertama, agen layangan Ap Baong yang berada di kawasan Karanganyar, Jakarta Pusat. Tempat ini dirintis pemiliknya Hardi pada tahun 2000-an. Namun, ia melanjutkan usaha benang layangan merek Beong yang dirintis bapaknya pada tahun 1950-an. Dahulu, benang layangan merek Beong banyak dicari para penggemar layangan ibu kota karena mutunya bagus. Merek ini terus dipertahankan sampai sekarang oleh Hardi. Pria 60 tahun ini juga berinovasi bersama anaknya dan menghadirkan merek sendiri yang diberi nama AB atau Anak Beong. Karena saya ngikutin gini, saya bukan dari ikutan orang tua ya. Justru dari dia orang gitu pada ini main lagi gitu, baru saya main lagi. Dia ceritain kok dari ini Salak Buluk nih, bapak lu jualannya di sini dia. Justru saya nggak tahu loh, saya ditinggal masih kecil. Selanjutnya kami akan ke kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Di Jalan Kemanggisan Pulo terdapat agen layangan TW yang mulai dirintis pada tahun 1970-an. Agen layangan TW saat ini termasuk salah satu agen layangan terbesar di Jakarta. Kebetulan, Wisnu yang dipercaya untuk mengelola baru saja kembali dari luar kota untuk mengambil barang dagangan. Permintaan pada musim layangan kali ini memang sangat tinggi, hingga ia mengakui kesulitan memenuhi permintaan. Bahkan, dalam hitungan hari, barang yang baru diambil bisa habis diborong pembeli yang sebagian untuk dijual kembali di toko yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Pecinta layangan aduan biasanya akan memilih jenis gelasan yang juga memiliki beberapa variasi seperti keras, licin, tajam, dan halus. Tak dipungkiri, jenis benang yang digunakan dapat jadi penentu. Namun Wisnu menyampaikan bukan itu saja yang menjadi faktor kemenangan. Yang terampil ini dipakai benang apapun dia pasti menang karena dia udah tahu gitu teknik bermain layangan itu ada tekniknya, ada teorinya gitu. Jadi nggak selalu benang juga ya, tergantung skill ya intinya. Skill ya. Cuma kalau skillnya dua-duanya buat benang layangan. Tony, pendiri agen layangan TW, mengaku jatuh cinta pada layangan sejak kecil. Pria 64 tahun ini mulai lepas landas di dunia layangan sejak ia putus sekolah. Segala seluk-beluk usaha layangan telah dijalaninya sejak muda. Diawali dari bekerja untuk kakek istrinya, hingga ia bisa mulai mendirikan agen layangannya sendiri berkat bantuan seorang bernama Waluyo yang memberinya modal usaha. Nama TW sendiri adalah singkatan dari Tony Waluyo. Nama itu terus dipertahankan hingga kini, meski Waluyo telah meninggal dunia. Ini ia anggap bentuk penghargaan pada sosok yang berjasa pada keberhasilan Tony hingga saat ini. Melihat pertumbuhan layangan aduan sekarang, Tony yang hingga kini masih gemar main layangan, berkhayal bisa muda lagi agar bisa terus melakukan permainan yang ia cintai itu. Sebenarnya pengen ngayal jadi muda lagi. Kalau nginget layangan pengen muda lagi ya. Jadi masih kuat narik, main layangan, kuat di lapangan. Kami selanjutnya ke kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.
Di Jalan Tegal Parang 4, kami bisa menemui perajin layangan di Jakarta yang jumlahnya saat ini sudah semakin sedikit. Namanya Hasanuddin atau biasa dipanggil Udin. Pria 53 tahun ini belajar bikin layang-layang secara otodidak ketika masih duduk di bangku STM. Usaha ini ia lakukan untuk mendukung hobinya bermain layangan yang masih dilakukan sampai sekarang. Layang-layang Udin dibuat sendiri dengan bermacam-macam bentuk dan ukuran tergantung pesanan. Dalam sehari, Udin yang telah mengasah kemampuannya selama 40 tahun hanya bisa menghasilkan sekitar 80 layangan. Hal ini karena layangan ia kerjakan dengan teliti dan sabar untuk menjaga kualitas. Anaknya, Iki, membantu menghias layangan yang ia buat. Saat ini, Iki dikenal sebagai master mulas karena keterampilannya tersebut. Layangan buatan Udin bahkan sudah pernah dikirim ke luar negeri dan diakui mutunya. Nah, jadi orang Pakistan itu pernah saya bikinin 250. Bang, layangan abang saya oper ke sono, kasih teman saya di sono, dia minta. Dipiduin, bener. Waduh, wah gila lu layangan jelek. Enggak bang, pada suka di sana gitu. Nah, alhamdulillah lah. Nah, jadi kita punya kreasi ada yang bisa nikmatin gitu, saya kira. Tak jauh dari rumah Udin, saya bertemu adiknya Abdurrahman atau akrab disapa Oman. Pria 50 tahun itu pada masa mudanya dikenal sebagai salah satu pemain layangan terbaik di Jakarta. Pada tahun 1990-an, Oman kerap turun mengikuti kompetisi layangan aduan dan bersaing dengan para jagoan saat itu. Sejumlah piala bergengsi pun telah ia raih sebagai bukti kemampuannya itu. Tak heran, pada tahun 2022, ia dinobatkan sebagai seorang legenda layangan dari Persatuan Layangan Aduan Seluruh Indonesia atau Perlasi. Saya mengajak Oman untuk mengajari saya bermain layangan. Meski sedang kurang sehat, Oman dengan antusias bersedia mengajari saya dasar-dasar bermain layangan. Salah satunya pentingnya kuda-kuda untuk mencegah cedera. Iya. Itu ya, contohnya kayak saya lah. Oh, kenapa tuh? Saya ini tangan saya patah 2 kali. Main layangan. Gitu ya? Iya. Akhirnya sekarang kidal gitu ya? Nah, jadi saya main layangan kidal ini main gundu aja sama main layang-layang. Oh gitu ya? Nulis semua makan kanan. Kanan gitu ya? Konsentrasi juga menjadi faktor penting. Jika ditopang dengan teknik bermain seperti tarik ulur, jepret, hal itu akan semakin memudahkan seseorang untuk menang. Namun Oman menyampaikan hal yang paling penting adalah semangat pantang menyerah. Ya, jadi kita main layangan nih, atau kita perhatiin, main layangan itu nggak ada guru, nggak ada apa. Ya mungkin ada yang ngajarin lah sedikit-sedikit. Tapi kita ini harus monoton, kita liatin, oh begini. Kalau kita main layangan, begini kalah, ya jangan diulangin lagi. Nah diulangin lagi ya kalah lagi. Kita cari rumus yang lain. Penggemar layangan di Jakarta memang masih banyak, namun lahan untuk bermain semakin berkurang. Para penggemar layangan hanya bisa berharap budaya yang telah ada di negeri ini selama ribuan tahun bisa terus lestari. Layangan adalah permainan yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Sehingga meskipun di atas menjadi lawan, di bawah tetap harus menjadi kawan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.